Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Prihartanti, NIM K1221052 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membawakan video pembelajaran mengenal teks artikel ilmiah populer serta mengenal kalimat fakta dan opini dalam teks artikel ilmiah populer. Urutan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, pendahuluan, yang kedua, tujuan pembelajaran, yang ketiga, inti materi, yang keempat, penugasan, yang kelima, refleksi, dan yang terakhir, penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, agar nantinya kita semua dapat mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia hari ini dengan perasaan bahagia dari awal hingga akhir. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini, seperti biasa, Ibu menyarankan kalian untuk pembiasaan literasi agar nantinya dapat meningkatkan minat baca kalian. Kalian bisa membaca cerita pilihan kalian, baik itu dongeng, cerpen, puisi, novel, maupun bacaan yang kalian sukai. Nah, setelah pembacaan literasi, Ibu berharap kalian dapat menyanyikan lagu pilihan dari Ibu, yakni lagu Adab Kepada Guru. Adab kepada guru ini nantinya dapat memupuk rasa hormat dan juga adab kalian yang baik seperti apa kepada guru. Silakan untuk anak-anak sekalian untuk menyanyikan lagu Adab Kepada Guru. Ya, 1, 2, 3. Mari kita belajar adab kepada guru. Salam saat bertemu, jabat tangan guru. Cari nasihatnya, jaga nama baiknya. Minta izin, katakan bertanya. Dengan seksama, sahabat berdiri. Tidak banyak Selanjutnya, pada hari ini kita akan belajar tentang mengenal apa itu artikel ilmiah populer serta kalimat fakta dan kalimat opini yang terdapat dalam artikel ilmiah populer. Nah, sebelum itu, Ibu akan mengulas sedikit materi yang telah kita pelajari kemarin, yakni tentang pengertian apa itu artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer sendiri apa anak-anak? Adakah yang masih ingat? Baiklah, Ibu akan mengulas sedikit ya. Untuk artikel ilmiah populer sendiri merupakan sebuah artikel yang ditulis berdasarkan ilmu pengetahuan yang nantinya akan dipublikasikan dan dikenal dan dibaca oleh seluruh orang. Nah, orang di sini maksudnya bagaimana? Adalah orang umum atau biasa disebut adalah masyarakat publik yang nantinya dapat mengakses apa itu artikel ilmiah populer, baik itu artikel ilmiah populer yang terdapat dalam media elektronik maupun artikel ilmiah populer yang terdapat dalam media cetak seperti koran, majalah, dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya, hari ini kita akan mengenal lebih dalam lagi apa itu artikel ilmiah populer agar nantinya anak-anak dapat mempelajari artikel ilmiah populer dengan lebih baik lagi dan juga senantiasa mengenal apa itu artikel ilmiah populer. Sebelum itu, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yakni, melalui menu kenali dan tanya jawab, peserta didik nantinya akan mampu mengidentifikasi pengertian teks artikel ilmiah populer, tujuan, dan juga ciri-ciri artikel ilmiah populer secara tepat. Untuk tujuan yang kedua yakni, melalui identifikasi, peserta didik dapat mengidentifikasi apa itu ciri-ciri kalimat yang mengandung fakta dan opini yang terdapat dalam teks artikel ilmiah populer. Untuk tujuan yang ketiga yakni, melalui penafsiran, peserta didik dapat menuliskan kalimat fakta dan juga kalimat opini yang terdapat dalam teks artikel ilmiah populer. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan mengulas kembali apa itu artikel ilmiah populer.
Seperti yang telah Ibu jelaskan sebelumnya, artikel ilmiah populer merupakan artikel yang ditulis berdasarkan ilmu pengetahuan dan disajikan dalam bentuk yang ringkas, padat, jelas. Selain itu, artikel ilmiah populer juga nantinya dipublikasikan ke dalam media massa, yakni media elektronik seperti dalam website dan juga media cetak seperti dalam koran dan majalah. Berikut salah satu artikel ilmiah populer yang dipublikasikan melalui media elektronik, yakni pada website Narasi Budaya dengan judul Tantangan Transformasi Pendidikan, Kurang Meratanya Penerapan Kurikulum Merdeka di Indonesia. Artikel ilmiah populer ini ditulis berdasarkan data dan juga fakta yang terjadi di lapangan mengenai transformasi pendidikan. Selain itu, artikel ilmiah populer ini juga dilengkapi dengan kalimat opini atau pendapat yang ditulis oleh seorang penulisnya, yakni yang ditulis oleh Ica Fauzani Fahrunisa. Lalu, apa tujuan penulisan dari artikel ilmiah populer? Tujuan penulisan artikel ilmiah populer terbagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan bagi penulis, dan yang kedua, tujuan bagi pembaca. Untuk penulis, artikel ilmiah populer ditulis bertujuan untuk sarana menyampaikan gagasan. Gagasan yang dimaksud di sini adalah topik yang dibahas dalam sebuah artikel ilmiah populer. Seperti contoh yang sudah Ibu berikan sebelumnya, tujuan penulisan artikel ilmiah populer tersebut adalah untuk menyampaikan terkait transformasi pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Kemudian, tujuan yang kedua adalah sebagai sarana berpikir sistematis. Apa yang dimaksud dengan sarana berpikir sistematis? Sarana berpikir sistematis adalah sarana berpikir secara runtut, urut, dan sesuai tujuan yang telah ditentukan di awal. Sehingga penulisan artikel ilmiah populer harus ditulis sesuai dengan urut-urutan atau struktur artikel ilmiah itu sendiri. Kemudian yang ketiga, artikel ilmiah populer ditulis sebagai sarana publikasi hasil pemikiran ilmiah, yakni hasil penelitian yang telah dilakukan oleh seorang penulisnya. Kemudian tujuan yang keempat adalah sebagai sarana untuk membahas suatu masalah. Seperti yang Ibu telah sampaikan sebelumnya, tujuan penulisan artikel ilmiahnya adalah untuk membahas masalah terkait pendidikan yang ada di Indonesia saat ini, seperti mirisnya keberjalanan pendidikan yang ada di Indonesia, keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, dan juga keterbatasan akses bagi siswa untuk mengakses seluruh materi pembelajaran. Selanjutnya, tujuan penulisan artikel ilmiah bagi pembaca apa? Sarana, artikel ilmiah populer ini ditulis sebagai sarana untuk menambah informasi bagi pembaca. Selain itu, untuk menambah pengetahuan dan juga hasil pemikiran ilmiah yang telah ditulis oleh penulis kepada pembaca. Selain itu, artikel ilmiah populer juga bertujuan untuk memberikan hasil pemikiran yang sistematis sehingga pembaca menjadi lebih kritis setelah membaca artikel ilmiah populer. Untuk selanjutnya, apa ciri-ciri dari artikel ilmiah populer? Yang pertama adalah isinya didasari oleh fakta. Maksud isi didasari oleh fakta ini, artikel ilmiah populer ditulis berdasarkan fakta yang ada, yakni berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh seorang penulisnya. Kemudian, yang kedua, artikel ilmiah populer ini bersifat faktual dan informatif. Maksudnya, artikel ilmiah populer ditulis berdasarkan informasi-informasi yang ada sesuai fakta yang terjadi di lapangan. Nah, dari hal ini, artikel ilmiah populer nantinya akan bertujuan untuk memberikan informasi secara lengkap kepada pembacanya. Kemudian, yang ketiga, artikel ilmiah populer juga mengandung opini atau pendapat pribadi dari seorang penulis atau orang yang telah diwawancarai dalam proses pembuatan artikel ilmiah populer. Untuk ciri yang keempat adalah ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Penulisan secara singkat, padat, dan jelas ini bertujuan untuk tidak membosankan pembacanya, sehingga pembaca dapat sekali membaca artikel ilmiah populer dan mendapatkan informasi secara menyeluruh. Yang terakhir, artikel ilmiah populer ini dibuat secara sistematis. Maksudnya gimana? Artikel ilmiah populer ini ditulis berdasarkan struktur-struktur yang ada. Struktur yang pertama yakni judul, pendahuluan, isi, dan penutup.
Pembahasan kita selanjutnya akan masuk kepada pembahasan kalimat fakta dan juga kalimat opini. Artikel ilmiah populer biasanya ditulis dengan menggunakan bermacam-macam kalimat, yakni kalimat fakta dan kalimat opini. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan kalimat fakta. Apa itu kalimat fakta? Kalimat fakta merupakan kalimat yang berisi informasi yang benar-benar terjadi atau dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi, kalimat fakta itu biasanya dilengkapi dengan data-data dan juga hasil penelitian yang telah dilakukan oleh seorang penulis. Lalu, apa yang dimaksud dengan kalimat opini? Kalimat opini merupakan kalimat yang berisi pendapat, pandangan, atau hasil pemikiran seseorang terhadap suatu hal yang terjadi. Kalimat opini ini biasanya hanya berupa pendapat pribadi tanpa disertai dengan data-data yang mendukung pendapat tersebut. Selanjutnya, kalimat fakta dan kalimat opini ini memiliki beberapa perbedaan yang dapat kita ketahui apabila kita membaca teks artikel ilmiah. Yang pertama, kalimat fakta biasanya bersifat objektif dan dapat menjawab setiap pertanyaan dari apa, siapa, kapan, di mana, dan juga berapa, atau yang biasanya kita sebut dengan 5W plus 1H. Kemudian, kalimat fakta dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, kalimat fakta ini memuat data-data. Biasanya data-data tersebut berupa angka, tanggal, tahun, hari, peristiwa, dan juga data-data lainnya yang dapat mendukung dari kalimat-kalimat fakta tersebut. Nah, yang keempat, kalimat fakta ini biasanya menyampaikan kejadian yang sedang atau sudah terjadi. Kenapa demikian? Karena apabila hal yang dibicarakan tersebut belum terjadi, itu hanya berupa asumsi atau pendapat pribadi. Nah, untuk selanjutnya, kita akan berbicara tentang ciri-ciri dari kalimat opini. Kalimat opini sendiri memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama yakni bersifat subjektif atau bersifat dari argumentasi seseorang yang menulis artikel ilmiah populer tersebut. Kemudian, kalimat opini sendiri juga berisi pendapat atau argumen seseorang. Yang ketiga, kalimat opini biasanya juga ditandai dengan kata-kata seperti jadi, sepertinya, menurut saya, menurut nama orang, mungkin, seharusnya, sebaiknya, dan agar. Yang terakhir, kalimat opini ini biasanya menyampaikan kejadian yang belum atau akan terjadi. Berikut adalah contoh-contoh kalimat fakta dan juga kalimat opini. Yang pertama, Joko Widodo merupakan Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Hal ini dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan informasi yang tersedia baik itu dalam internet maupun informasi lainnya. Yang kedua, Candi Borobudur terletak di Kabupaten Magelang. Yang ketiga, bendera negara Indonesia terdiri dari 2 warna, yakni warna merah dan juga warna putih. Yang keempat, bumi adalah salah satu planet dalam susunan tata surya. Untuk kalimat opini sendiri, contohnya yakni buah pisang adalah buah terenak di dunia. Yang kedua, orang kurus biasanya tidak suka makan dan juga jarang makan. Yang ketiga, menurut saya, teknologi semakin memudahkan hidup. Yang keempat, bagi saya, kebebasan berpendapat adalah hak yang harus dijaga oleh setiap manusia. Untuk materi pada pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan kalimat perbandingan, analogi, antonim, dan sinonim yang terdapat dalam teks artikel ilmiah populer. Apabila ada pertanyaan oleh anak-anak ataupun masih ada materi yang belum kalian pahami, silahkan bertanya secara langsung kepada ibu atau melalui grup WhatsApp yang telah kita buat bersama. Sekian pembelajaran dari ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak senantiasa senang belajar bahasa Indonesia.